Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya sekarang berada di pepohonan bakau yang salah satu manfaat dari bakau adalah menghentikan ataupun mengurangi pengikisan batuan oleh air, sehingga pohon bakau ini fungsinya adalah agar tidak terjadi longsor ataupun tidak terjadi kebanjiran akibat yang diakibatkan oleh air tersebut. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah amal ibadah. Maka amal ibadah semestinya senantiasa harus diberikan pondasi yang kuat. Dan tidak ada pondasi yang kuat untuk amal ibadah kecuali dengan akidah yang benar. Akidah yang benar akan mengurangi pengikisan pahala terhadap amal ibadah tersebut. Sebagaimana pohon bakau menahan pengikisan yang terjadi oleh air ataupun oleh es. Kalau kita perhatikan ayat-ayat suci Al-Quran yang menunjukkan tentang bagaimana fungsi akidah di dalam amal ibadah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 88. Dzalika hudallah yahdi bihi man yasha. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Yang demikian itu adalah petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah berikan petunjuk kepada siapa saja yang dikehendakinya. Kalau seandainya mereka para nabi alaihi salatu wassalam melakukan kesyirikan, maka akan terhapus seluruh apa yang mereka telah amalkan. Lihat di sini, pondasi akidah benar-benar menguatkan amalan tersebut. Amalan tidak akan terhapus, tidak akan terkikis pahalanya dengan akidah yang benar. Kebalikan dari itu, amalan yang tidak didasari dengan akidah yang benar, maka amalan tersebut akan terhapus. Amalan tersebut akan terkikis, bahkan tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan hal ini untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan kesyirikan dalam beribadah kepada Allah, tapi pada saat yang bersamaan juga beribadah kepada selain Allah, inilah yang disebut dengan kesyirikan, maka sungguh amalanmu akan terhapus dan sungguh engkau akan benar-benar merugi. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kokohkanlah amal ibadah Anda, jangan sampai amal ibadah Anda terkikis akibat kesyirikan. Ikhlaskan selalu amal ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlaskan selalu, murnikan ibadah hanya untuk Allah. Jauhkan dua hal. Yang pertama, ingin dapat pujian dari manusia. Yang kedua, ingin dapat hadiah dari manusia. Karena Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala pernah menyebutkan makna ikhlas adalah alla tatluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujazian siwa. Jangan sampai engkau menuntut seseorang atas amal ibadahmu
melihat selain Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai engkau menuntut seseorang memberikan ganjaran atas amal ibadahmu selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang ikhlas, tidak meminta ada yang menuntut melihatnya kecuali Allah. Tidak meminta ganjaran kecuali hanya dari Allah. Semoga amal ibadah kita tetap kokoh sehingga pahalanya kita dapatkan sempurna. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.